Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hairunisa Uladah, mahasiswa PGSD Universitas Nahdlatul Ulama. Jadi pada video kali ini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan beberapa hal yang berkaitan dengan budaya Sasak. Mulai dari tradisi, kemudian adat istiadat dan ritus. Jadi dari hal tradisi, yang pertama ada tradisi selakeran atau biasa di tempat kami disebut nyerakan. Jadi kegiatan selakeran ini merupakan suatu kegiatan pembacaan berzanzi atau sejarah kehidupan Nabi Muhammad SAW, zikir dan doa yang dilakukan secara berkelompok. Nah, umumnya dilakukan sejak 2 minggu atau 20 hari sebelum jamaah haji berangkat ke Tanah Suci Mekah hingga 9 hari setelah keberangkatannya. Biasanya dilakukan pada malam hari setelah selesai sholat isya. Kegiatan selakeran dilakukan tiap malam sampai waktu berangkat tiba dan berakhir sehari menjelang keberangkatan ke Tanah Suci Mekah. Kelompok selakeran dalam suatu malam hanya bisa mengunjungi calon tamu Allah itu sebanyak 2-3 calon jemaah haji karena memperhitungkan waktu selakeran yang cukup lama, kurang lebih 90 menit. Maka kelompok selakeran membagi kelompok selakeran untuk berkunjung ke rumah beberapa calon tamu Allah untuk menghemat waktu supaya tidak sampai tengah malam. Tradisi yang kedua ada namanya nembang. Jadi nembang ini adalah suatu acara membaca lontar jejawen merupakan acara terakhir dari seluruh rangkaian acara menari pada masyarakat Sasak, di mana di dalamnya juga berlangsung proses sorong serah aji krama. Dalam acara nembang ini, antara pembayun atau pemandu adat, pengantin laki dan perempuan biasanya saling menimpali dan sedikit berdebat terkait proses menari antara pengantin laki dan perempuan menggunakan bahasa Sasak halus dan apakah sesuai adat atau tidak. Selanjutnya yang ketiga ada namanya pepausan. Jadi pepausan ini adalah pembacaan daun lontar yang bertuliskan huruf Jawa kuno dan memiliki arti. Biasanya tulisan tersebut berisi tentang riwayat Nabi yang dibacakan oleh beberapa orang. Di antaranya ada pemaus atau penembang, kemudian penerjemah dan pendukung. Mereka membaca dengan menggunakan nada yang merdu dan sangat khas. Pepausan dibacakan setiap acara-acara besar keagamaan, misalnya hitanan bayi atau acara adat sakral lainnya. Selanjutnya ada tradisi bekayat. Jadi, bekayat adalah suatu tradisi sastra masyarakat Sasak di Lombok yang berupa pembacaan hikayat atau syair dengan cara menembangkan, kemudian diikuti terjemahan dan penafsiran secara bergantian oleh penembang dan pengarti atau bujangge. Jadi, bekayat merupakan bentuk apresiasi masyarakat Sasak terhadap teks-teks sastra. Disitulah teks-teks tulis diterjemahkan, ditafsirkan dan dikaji secara lisan oleh pelaku bekayat secara lebih dalam, filosofis atau sufistik, sehingga teks itu menjadi bermakna bagi kehidupan manusia yang menghasilkan dan yang menggunakannya. Kehadiran bekayat bukan hanya sebagai media dakwah, namun mampu menyatu dengan kehidupan ritual adat keagamaan masyarakat suku Sasak dan membangun silaturahmi dalam bentuk berkesenian. Kemudian yang selanjutnya ada namanya sesenggak. Jadi sesenggak merupakan karya yang lahir sebagai respon terhadap suatu kondisi tertentu dalam kehidupan sehari-hari suku Sasak. Hal inilah yang menjadikan sesenggak sebagai bentuk simbolis suku Sasak yang syarat dengan nilai budaya. Dalam Kamus Sasak Indonesia, sesenggak diterjemahkan sebagai peribahasa. Salah satu contoh sesenggak yang pertama adalah Ai meneng empak bau tunjung tilah, artinya orang yang arif dan bijaksana akan mampu menyelesaikan setiap permasalahan atau mendamaikan perselisihan tanpa meresahkan atau merugikan pihak manapun. Selanjutnya ada pengampuan dalam hal adat istiadat. Jadi makna pengampuan berasal dari kata dasar ampu yang bermakna menggendong atau mengayomi. Ngampu bermakna mengambil tanggung jawab untuk mengayomi. Jadi pengampuan bermakna penobatan atau pengangkatan seseorang yang diampu melalui ijab kabul antara sang pengampu dan yang diampu, disahkan oleh kerama adat atau lembaga adat, serta disaksikan oleh segenap masyarakat adat.
Jalaluddin Arzaki, seorang budayawan, berpendapat bahwa pengampuan merupakan peralihan perwalian seseorang dari suku lain ke suku Sasak. Sejak zaman kerajaan Selaparang dan Pejanggi, pengampuan itu sudah ada. Jadi pengampuan merupakan norma adat yang sejak lama tumbuh di kalangan masyarakat adat Sasak. Selanjutnya ada namanya awik-awik. Jadi awik-awik adalah hukum adat yang sudah ditetapkan secara turun-temurun, berisi larangan-larangan beserta hukuman-hukumannya, bersifat mengikat terhadap semua penduduk di daerah tersebut. Jadi awik-awik merujuk pada keberadaan peraturan lokal setempat. Salah satu awik-awik yang berhubungan dengan kelestarian lingkungan adalah pelarangan penebangan pohon besar di tanah adat. Selanjutnya Banjar. Pemahaman masyarakat Lombok, Banjar merupakan persekutuan komunitas terkecil yang eksistensinya berada pada setiap gubuk atau kampung, di mana dalam Banjar tersebut terdapat kegiatan-kegiatan sosial yang dilakukan secara spontan dalam suatu lingkungan. Jadi di dalam kegiatan Banjar tertanam semangat besiru yang menjadi penyemangat kegiatan yang ada dalam Banjar. Hanya dalam saat adanya perkawinan dan kematian ini, Banjar berperan aktif dan efektif untuk meningkatkan semangat masyarakat dalam semangat saling berbagi atas dasar spirit besiru. Kemudian selanjutnya besiru. Jadi tradisi besiru itu adalah tradisi saling membantu, yang mana tradisi besiru adalah tradisi yang dilakukan oleh suku Sasak di Pulau Lombok di setiap tahapan proses pertanian, mulai dari mengelola tanah, kemudian menanam hingga panen. Jadi tradisi besiru disebut juga dengan istilah betena atau beteja atau mengajak. Jadi tradisi besiru dapat ditemukan di beberapa daerah di Pulau Lombok seperti di Kecamatan Prigabaya, Kecamatan Suela, Kecamatan Sambalia, Kecamatan Bayan, dan lain-lain. Jadi tradisi besiru mencerminkan nilai-nilai luhur bangsa, diantaranya gotong royong dan sikap saling tolong-menolong, kemudian kesetaraan sosial dan keadilan sosial, serta lain-lainnya. Selanjutnya ada belangar. Jadi, belangar dalam masyarakat suku Sasak itu adalah mengunjungi keluarga yang berduka dengan membawa beras atau gula atau sesuai kebiasaan masyarakat setempat, menggunakan suatu baskom atau wadah tertentu. Biasanya membawa pelangar berupa beras atau gula sesuai dengan kebiasaan pada daerah tersebut. Jadi, belangar di suku Sasak itu mengunjungi keluarga yang berduka, yang mana keluarga berduka ini misalnya keluarganya ada yang meninggal, kemudian orang-orang akan datang belangar atau membawa semacam beras menggunakan baskom atau gula atau menggunakan wadah tertentu, mengunjungi ke tempat tinggal orang yang meninggal. Jadi bentuk pelangar ini sebagai bentuk bela sungkawa dan untuk membantu keluarga yang ditinggalkan untuk mengurangi beban mereka. Dan barang-barang pelangar juga yang dibawa akan dimanfaatkan untuk menjamu atau keperluan zikiran dan lain-lainnya. Biasanya yang membawa pelangar itu adalah pelayat perempuan. Selanjutnya ada merari. Prosesi merari masyarakat Sasak adalah dengan menculik atau melarikan calon pengantin perempuan oleh calon pengantin laki-laki dan kemudian disembunyikan di salah satu rumah keluarga calon pengantin laki-laki. Penculikan calon pengantin perempuan tanpa diketahui oleh orang tua dan keluarga pihak perempuan. Adapun penculikan tersebut sudah disepakati antara kedua belah pihak, menyepakati waktu, kapan, dan di mana tempat mereka akan melakukan tradisi tersebut atau prosesi merari tersebut. Kemudian penculikan tersebut sebagai bentuk penghargaan kepada perempuan dan sebagai bentuk perjuangan si pria untuk menikahi sang kekasih. Selanjutnya andang-andang. Jadi andang-andang dipercaya sebagai simbol untuk memulai suatu pekerjaan. Masyarakat biasa menghadirkan andang-andang ketika akan pergi ke belian Sasak untuk mengobati sakitnya. Umumnya andang-andang dibawa saat mengobati sakit badan atau ketika berurut atau berorah.
Jadi umumnya andang-andang itu terdiri dari atau berisi daun sirih, buah pinang, beras, dan uang yang ditempatkan di sebuah wadah atau baskom untuk diberikan kepada belian untuk keperluan pengobatan dan sebagai bentuk rasa terima kasih untuk sang belian karena telah mengobati orang yang sakit. Selanjutnya ritus. Dalam hal ritus pertama di sini ada bisutian. Jadi bisutian itu adalah suatu upacara yang dilaksanakan terhadap wanita yang hamil untuk pertama kalinya. Jadi upacara bisutian ini dilaksanakan ketika kandungan berusia 7 bulan, terkadang juga dilakukan setelah usia kandungan melebihi 7 bulan. Selanjutnya ada peda api. Jadi peda api dalam bahasa Sasak artinya memadamkan api. Waktu peda api juga sebagai waktu pemberian dan pengesahan nama bayi. Biasanya peda api dilakukan setelah menunggu beberapa hari setelah mengeringnya tali pusar bayi. Tradisi tetua waktu lampau membuat api, kemudian apinya dipadamkan menggunakan air. Setelahnya sang bayi akan diputar di atas api yang telah dipadamkan sebanyak 3 atau 9 kali tergantung pada kebiasaan daerah-daerah tersebut. Nah, setelahnya bayi diberikan nama dibarengi dengan disembe dan penyebutan nama yang telah diberikan. Selanjutnya ngurisan. Jadi ngurisan ini adalah prosesi pemotongan rambut bayi untuk pertama kali. Ngurisan adalah sebagai bentuk rasa syukur karena sudah diberi keturunan yang sehat dan menandai bahwa anak memasuki usia balita. Upacara ngurisan bisa dilakukan di rumah, masjid, atau musola tergantung pada keinginan keluarga. Biasanya kegiatan ngurisan dilakukan pada saat anak setelah peda api atau saat peda api. Ada juga yang melakukannya setelah anak berusia 40 hari dan semuanya tergantung pada kesepakatan keluarga. Selanjutnya ada besejati dan selabar. Jadi bersejati atau selabar ini merupakan laku-laku adat yang ada di masyarakat Sasak yang harus dilakukan oleh pihak laki-laki sebagai akibat dari perlakuannya membawa lari atau menculik anak gadis seseorang untuk dipersunting atau dinikahi. Besejati sendiri merupakan suatu prosesi yang mana pihak laki-laki mengutus beberapa orang tokoh masyarakat setempat atau tokoh adat untuk melaporkan kepada kepala dusun untuk mempermaklumkan mengenai perkawinan tersebut dan tentang mempermaklumi tentang jati diri calon pengantin laki-laki dan selanjutnya melaporkan kepada pihak keluarga perempuan. Kemudian selanjutnya selabaran. Jadi selabaran mengandung maksud untuk memberitahukan kepada pihak keluarga perempuan yang ditindaklanjuti dengan pembicaraan adat istiadatnya berupa pisuke, sejumlah uang atau barang yang diberikan secara sukarela dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan untuk biaya pelaksanaan syukuran di pihak mempelai perempuan. Selanjutnya betikah atau akad nikah. Jadi akad nikah atau betikah dilaksanakan pihak laki-laki sebelumnya telah siap untuk menghadirkan orang tua perempuan sebagai wali dan juga petugas pencatat nikah atau PPN desa. Karena itu pihak keluarga laki-laki semenjak proses merari harus segera menghubungi kiai atau tokoh agama dusun untuk melapor ke PPN dan mencari kepastian kesediaan orang tua perempuan untuk hadir sebagai wali atau nuntut wali. Apabila semuanya sudah siap, maka akad nikah bisa dilaksanakan pada hari yang telah disepakati semua pihak dan pelaksanaannya mungkin saja dilaksanakan di masjid, musola atau santren atau di mana saja selain di rumah salah satu pihak, karena secara adat kedua belah pihak tidak diperbolehkan untuk saling mengunjungi sebelum acaranya selesai melalui putusan publik, yaitu pegat aji krame pada saat sorong serah yang diiringi dengan nyongkolan atau arak-arak ngantin. Selanjutnya sorong serah aji krame. Jadi sorong serah aji krame bermakna persaksian tentang derajat kemartabatan. Sorong serah aji krame adalah metode syiar. Tujuannya adalah mempersaksikan derajat kemartabatan. Aji krame mempelai mempersaksikan bahwa setiap rangkaian prosesi yang ditempuh sudah berlangsung dengan baik serta sebagai permakluman kepada masyarakat. Selanjutnya membalas ones nae atau balas nae. Jadi membalas ones nae ini merupakan suatu kunjungan balasan sebagai salam perpisahan.
Jadi, kunjungan pihak pengantin laki-laki kepada keluarga pengantin perempuan setelah acara nyungkulan dan aji krama. Balas onosna ini bertujuan untuk memperkenalkan semua anggota keluarga terdekat secara khusus. Balas onosna ini juga sebagai simbol perpisahan terakhir dari pengantin perempuan kepada kedua orang tuanya, karena pengantin perempuan akan mengikuti kemana suaminya tinggal nanti. Selanjutnya, mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.